Kenapa saya mau putar ini? Saya suka sekali, bukan karena lagunya, tetapi ini ada berapa ya? Daniel, Tommy, Maria, Lydia, Alvin. Ini ada 6 menyanyikan lagu yang sama, tetapi dengan gaya sendiri. Nah, matematik itu juga harus begitu, ya. Kalau lihat soal itu jangan dihafalkan soalnya, Coba ditarik tiket, tapi dimengerti, ya. Tolong bayar Mengerti tiket. dan kemudian Anda tuliskan, Anda jawab dengan gaya Anda. Setelah selesai perform, aku merasakan dengan gaya Anda, kelegaan dan yang paling penting itu dan, bahagia. Melihat Teh Ocha seperti selalu itu, aku akan merasa ada terhormat ya. tempat Oke, Alvin. untuk Siap, berimprovisasi. Ayo bakar lagi, Ben. Ya, ini yang kita lihat Mungkin dari kali ini aku lebih tegang karena kita nyanyi lagu yang sama beberapa lagu orang. ini. Jujur, Lain pada mereka dengan siapa yang bagus-bagus. waktu itu saya minta untuk main musik ya. I know you someone out there somewhere Nah ini kamu udah dengar X Factor. I want you back. And I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't Dan understand. 6 orang ini nyanyi dengan gayanya yang masing-masing ya. Demikian pula dengan matematiknya. Oke, silakan nanti dilihat lagunya sendiri, dengarkan sendiri. Bagaimana lagu yang sama tetapi dibawakan oleh masing-masing dan ada tempat untuk berimprovisasi. Ya. Oke, saya stop sekarang ini. Saya ingin melihat kok saya ingin kok hanya segini ya. Ini kok hanya yang bagus-bagusnya. Oh, yang bagus. Saya ada beberapa itu kuliahnya terlalu cepat dan lain sebagainya. Ya, saya akan berusaha untuk membuat lebih pelan ya. Tetapi kuncinya adalah kalau Anda tidak mengerti, Anda tanya, stop saja. Pak, bisa diulangi yang itu. Nah, begitu. Jangan mengeluh, aduh kuliahnya terlalu cepat dan lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi, minta pada awal kuliah diulangi apa yang mau diinikan, jangan langsung tanya jawab. Jadi sekali lagi, hal seperti itu sudah dilihat di YouTube, ya, sudah dilihat di YouTube. Jadi sekarang kita masing-masing dari kita sudah tahu apa yang akan kita ucapkan pada jam 11 hari Selasa itu. Ya. Saya senang sekali tadi malam melihat proses Anda mengerjakan soal ini ya. Dulunya tidak acak-acakan, sekarang jadi acak-acakan. Saya senang sekali ya dengan mengertinya tanggung jawab Anda untuk belajar. Ya, saya kira bagus sekali. Jadi tadi malam saya lihat itu baru ada berapa biji. Ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu malam ya. Ini ada apa? Oh, salah mata kuliah ya, silahkan keluar saja ya. Oke. Oh, ada yang salah masuk berarti ya itu ya. 67. Ya, ini masih ada beberapa yang tidak hadir nih. Ya, jadi saya senang sekali di kelas ini akhirnya rapi seperti ini ya, 63 ini masih ada semua 67 ya.
Nah, jadi sekali lagi jangan mengeluh tentang kuliahnya terlalu cepat dan lain sebagainya. Tapi saya akan berusaha untuk lebih lambat. Tapi kalau Anda tidak mengerti, tanya. Itu kuncinya. Ya. Saya ingin punya target. Semua orang minimal dapat B gitu. Tidak ada lagi C. Ya. Kelas kita itu bagus sekali ya. Jadi kalau ABC begitu gini. Kalau tempat yang lain umumnya begini ya, gitu. Oke. Ya, sekali lagi itu adalah kerja Anda, bukan kerja saya. Ya, saya bisa saja berusaha ini kalau Andanya tidak memberikan reaksi yang baik, ya tentu saja tidak ada gunanya saya. Ya, jadi itu adalah hasil kerja Anda. Oke, kali ini hadiah ingin saya ingatkan bahwa ujiannya yang saya dengar akan daring ya, luring ya, akan tertulis seperti halnya di 6-nya Pak Hehe buat review. Apa ini maksudnya? Salah mata kuliah di 6-nya Pak Hehe buat review. Saya tidak mengerti maksudnya ini. Ada yang salah. Ken, ini kan nama yang sering saya dengar juga. Yang tadi Pak kan katanya review-nya sangat dikit itu karena mata kuliahnya yang Bapak review yang 3 SKS tadi apa ya, saya lupa. Ulangi, Ken. Kan tadi kata Bapak review dari reviewnya dikit. Nah, itu tuh Bapak tadi bukannya yang hasil kuesioner yang mata kuliah analisis fungsional. Oh, itu analisis fungsional. Iya. Sorry, saya. Oh iya, terima kasih Ken. Oh Pak, itu salah mata kuliah. Oh, saya pikir ada mahasiswa salah kuliah. Iya, terima kasih Ken. Ya. Jadi ini betul. Ya, dosen sangat interaktif yang positif ya oke lah, sudah baik, pelaksanaan perkuliahan sudah cukup bagus, baiknya tingkat kejuruan saat berlangsung tidak berbeda jauh dengan KBF ya kalau kita mulai soalnya itu yang saya sediakan mulai dari yang mudah sampai yang sulit gitu ya, bisa mengerti ke konsep dan cara pengerjaan soal-soal serupa ya. Tentu saja saya tidak ingin mau ngajak mahasiswa hanya soal serupa kemudian tidak berpikir ya, tetapi kalau handout saya itu kalau bisa mulai dari yang paling sederhana sampai kemudian ada tambahan-tambahannya begitu ya. Belum ada sudah sangat baik. Semoga para dosen yang kesusahan dalam mata kuliah. Yang belum sampai mereka bisa ya oke, cukup baik. Ya, jadi sekali lagi kalau mengalami kesulitan ya bilang ya, sekiranya kelas dibuat lebih komunikatif, tidak bergantung pada respon mahasiswa di kelas. Ya saya tidak mengerti maksudnya, tapi sekali lagi apapun juga mahasiswanya harus aktif ya. Mantap, dosen sudah menjelaskan materi untuk pada tahun ini. Saran saya mungkin dapat ditambahkan komponen penilaian seperti pemberian tugas besar, karena menurut saya presentasi terlalu besar. Jadi kita tidak mungkin mengubah
presentasi dari UTS 1, UTS 2 ini ya. Jadi ini mata kuliah paralel. Aturannya sudah dibuat tegas. Jadi tidak boleh saya punya kebijakan sendiri, itu tidak mungkin. Ya. Jadi mata kuliah ini, oke, dosen yang sabar, waduh, kadang-kadang nggak sabar ya. Jika sistem belajar bisa lebih terstruktur, sistematis dan rapi, ya dengan tertulisnya di buku itu sebetulnya harapannya sudah sistematis dan rapi ya. Tidak ada, saya memberi saran untuk Bapak Ibu, alangkah baiknya jika dengan bahasa yang jelas serta tidak terlalu cepat. Oke. Bahasa jelas yang saya maksud adalah menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti serta dijelaskan dengan rapi dan terstruktur. Selain itu, agar tidak terlalu cepat, alangkah baiknya jika penjelasan sambil dituliskan di whiteboard yang tidak delay seperti Microsoft Whiteboard. Saya pikir Zoom itu paling tidak delay ya. Saya tidak tahu. Sekian saran saya, mohon maaf sebesar kesalahan, udah nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Sesungguhnya saya hanya bermaksud memberi saran, tidak ada niatan lain, nggak usah kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau bahasanya tidak terlalu cepat, saya akan berusaha, tetapi tentu saja untuk bisa dimengerti antara satu orang dengan orang lain itu pasti berbeda. Ya. Nah, kalau Anda tidak mengerti, tanya, itu kuncinya. Ya. Oke, ya, latihan mingguan diganti ke bentuk PR daripada kuis. Saya sebetulnya tidak pernah percaya kuis ya. Saya baru ini lebih kepada PR ya. Lebih pada PR. Jadi saya baru tahun itu apa yang dimaksud kuis yang ada di itu ya. Baru sekali itu saja saya. Saya lebih percaya kepada PR, Anda belajar dengan baik, menjawab dengan baik, rapi. Ya. Terima kasih telah di kelas, jadi mengerti saya untuk tetap berkonsentrasi. Oh ya, ini tentu ya. Cara dosen mengajar adalah memberikan modul pertanyaan di mana dapat disimpan, yang kemudian direview dan dijelaskan dengan detail. Menurut saya cara ini sangat efektif dan tapi saran saya setiap pertemuan kuliah sebaiknya 10-15 berisi penjelasan teori dasar, tidak langsung ke review soal. Ya kalau perlu review teori saya berikan biasanya ya. Meningkatkan sudah bagus, sama seperti fisika karena saya sulit untuk memahami, butuh latihan soal dan solusi untuk berlatih. Tanya, ya minta, jangan di akhir seperti ini. Di sejak awal, Anda bisa chat, japri, dan lain sebagainya. Jangan dibuat setipe semacam kuis, mereka dibuat semacam PR. Jadi latihan mingguan tersebut bisa tapi kuis itu yang kemarin itu bagus juga ya buat latihan ujian ya. Mungkin tidak dada merasa tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan. Mungkin saya kurang memahami pembelajarannya, namun di luar itu sudah sangat baik. Ya, gimana? Sudah berjalan, selama pelaksanaan mata kuliah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Wono. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, jadi kuncinya adalah kalau Anda tidak mengerti, tanya. Jadi saya setuju sekali dengan kita itu dulu dijajah ya. Jadi orangnya pada agak minder gitu. Ya. Kalau ini itu harus dibuang. Ya. Saya setuju sekali untuk pindah ibu kota baru sehingga istananya itu bukan bekasnya orang Belanda gitu, buatan sendiri. Nah, saya setuju sekali itu. Ya. Ayo, jangan merasa minder. Tanya. Tidak ada pertanyaan yang itu yang jelek. Yang ada hanya
istilahnya apa? Ya yang ngotot gitu ya. Oke. Ya, saya kira seperti tadi saya katakan, saya akan mencoba berbicara. Nah, saya tidak tahu ya, ada juga dulu guru di Jakarta yang menyebut kita harus pakai bahasa yang mengikuti anak muda, dimasukin, dikeluarin. Nah, saya pikir saya tidak akan menggunakan itu ya. Saya mencoba untuk berbahasa Indonesia. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini nanti nih nanti dinikmati to everyone. Tuh. Ya. Saya tutup. Sekarang kita ke Teams itu ya. Oh ya, terima kasih Ken. Saya pikir kamu salah kuliah, saya salah tempat masuk, mau keluar gitu. Ternyata saya yang salah masuk. Untung saya masih cukup muda. Ini Ken Frumentius ini nama yang sering saya dengar. Oke, jadi bab 1 ini apa? Bab 1 ini adalah teknik integral ya. Berarti kan ini bahannya agak banyak, tapi waktunya hanya 1,5 minggu ya. Oke. Nah, integral dasar dan substitusi. Jadi itu adalah kebalikan dari turunan ya. Jadi pada akhirnya kita tahu fungsinya, terus turunannya, kemudian dari turunannya inilah kita balik lagi ke fungsinya itu. Ya. Jadi saya kira ya ini tadi malam ini ngerjakannya. Ya. Kenapa hanya sampai 2, sampai 6? Karena pada saat saya buka memang baru 6 itu ya. Jadi X pangkat N turunannya ini kan sin AX ini cos AX min. Ya toh. Tangen sekan, betul. A pangkat X dengan A pangkat X kali ln A. Kalau logaritmanya berarti 1/X kali 1/ln A ya. Arcus sinus kok belum ada. Ya. Arcus sinus itu adalah apa ini? Nah, hati-hati ya, nanti nulisnya harus baik ya. Nulisnya harus karena nanti ujiannya esai loh. Jadi tulisan seperti ini kalau tidak jelas ya dicoret gitu kan ya. Tapi ini hasil akhirnya betul ya. Arcus tangens 8 itu adalah betul ya. Jadi agak sedikit dihafalkan kalau mau cepat ini. F aksen A ya. Oke. Kalau lupa gimana? Kalau turunannya lupa, jadi misalkan nomor 9 ya. Nomor 9 saya lebih baik di sini. Nah, tanpa delay itu berarti zoom-nya ya, tapi tidak terrecord gitu ya. Gimana ya? Kalau saya pakai zoom, pakai Teams,
delay ya. Gimana ini? Kok saya berpilih untuk memilih untuk delay, tetapi tetapi terrecord gitu. Daripada Anda melihat lagi itu nyarinya susah. Mana nih OneNote? Mengeluarkan OneNote kok. Barusan libur. Mulainya lagi. Tuh. Mana nih? Ya udah, ini di stop dulu. Save. Terus. Saya tiba-tiba kehilangan. Ini dia. Ya. Jadi nomor 1 siapa yang buat nih? Saya Pak Al-Khairi. Al-Khairi, ya. Gimana itu nomor 9 sudah betul Al-Khairi? Sudah Pak, prosesnya sama kayak nomor 7. Nomor? Yang pakai sin kuadrat X plus X kuadrat sama dengan 1. Nomor 7? Gimana Al-Khairi? Saya di annotate aja ya Pak. Boleh. Di annotate di mana? Oh, di situ ya. Oke. Oke. Yang itu Pak, diambil yang plusnya sebagai penyebutnya. Nah yang X itu kan kalau di soal ini jadi AX. Lalu yang di pembilangnya itu yang turunan dari AX jadi A. Ya.
Oke. Ya, terus kemudian diturunkan secara implisit gitu ya. Ya, keturunan implisit. Ya, tapi terus kemudian masih ada 2X ini. Mungkin paling sederhana apa? Ini pakai apa ini ya? Pakai Zoom ya? Iya, pakai Zoom. Ya, oke. Jadi mungkin lebih sederhana begini. Y sama dengan sin hiperbolis cos AX gitu kan. Nah, arti dari inverse itu adalah sebaliknya. Jadi ini adalah AX sama dengan sinus hiperbolis cos dari Y gitu. Ini saya kira baik sekali. Kalau Anda ragu-ragu mengenai turunannya, ya Anda kembalikan ke bentuk ini. Ya, kalau tidak, ya kita kan mau mencari dy dx ya, dy dx. Jadi turunannya dicari turunannya terhadap dy dx a sama dengan gitu kan, turunan ax itu adalah a, sinus hiperbolis cos adalah cosinus hiperbolis cos dari y kali dy dx gitu kan. Jadi dari sini dy dx sama dengan berapa gitu. Oke. Sama dengan a per cosinus y gitu. Nah, kemudian menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Oke. Ini lebih persisnya adalah ini. Ya. Jadi anehnya di laptop saya ya, ini belum keluar semua. Ya, saya harus cek. Oke, ini kalau saya mau menurunkan, saya harus anotasinya ditutup dulu. Loh, oh saya pakai Zoom. Oke, ya sudah. Oke ya, saya kira Anda boleh terus coba menghafalkan untuk keperluan ujian. Oke. Cobalah 2. Nah, sekarang integralnya ya. Di dalam benak kita adalah ininya adalah di dalam benak kita yang kita ingat adalah yang tadi itu turunan-turunan itu. Ya, turunan-turunan itu. Jadi X pangkat N ya hasilnya menjadi ln X, bagus. Sin AX, K, cos AX, A pangkat X, K, super X. Jangan lupa apa ini? Harga mutlaknya ya. Oke. Boleh tidak ini dijawab sama dengan cosinus min 1X ditambah C2? Boleh tidak? Johannes Lee, kalau belum dengar suara dia kan, ya. Boleh tidak Johannes Lee kalau saya jawab begitu? Masih mute. Oh ya, saya ingin tahu berapa orang yang sudah di Bandung? Coba raise hand yang sudah di Bandung.
Oh, hampir semua ya. Kalau gitu dibalik aja. Yang belum di Bandung ada nggak? Yang sudah di Bandung, turunkan tangan. Yang belum di Bandung. Yang belum di Bandung berarti Mutia belum. Amar Rasyad. Haidar. Rehan. Oke. Jadi hanya berapa ini? 7, 10. Oh. Oke. Yohanes Lee. Kayaknya perlu minus, Pak. Ya, jadi ada yang bisa menjawab? Boleh tidak? Halo? Kayaknya boleh, Pak. Boleh. Kenapa, Michael? Karena sin inverse X ditambah cos inverse X itu suatu konstanta. Bagus. Ya. Jadi boleh dibuat menjadi begini karena sin min 1x ditambah cosinus min 1x itu hanya konstanta, yaitu sama dengan berapa? Jangan diingat-ingat, tetapi kalau dia harus sama, artinya dia harus berlaku untuk setiap x. Betul tidak? Kalau dia berlaku untuk setiap x, berarti dia berlaku bagi semua x, khususnya kalau x-nya sama dengan katakanlah 0. Ya. Kalau x-nya 0, ini kan 0 ya. Ini berapa kalau x-nya 0? Jadi cosinus min 1, 0, itu berapa? Itu kan sama saja dengan cosinus berapa sama dengan 0. Gitu kan? Berapa ini? Halo? I/2, Pak. I/2 ya. Oke. Bagus. Integral ini oke, tangen oke. Oke ya. Cosinus kuadrat per dx sin x per cos x ya, oke. Oke ya. Ini agak sedikit harus dihafal. Ada pertanyaan? Oke. Cobalah 3. Ya, jadi mengapa hal tersebut berlaku? Jadi mungkin jawabnya bukan ini ya, tetapi apa? Karena turunan. Ya, kalau saya punya turunan fx ditambah gx, kalau saya turunkan semuanya, gitu kan, sama dengan turunan dari masing-masing. Gitu. Jadi itu apa? Sebaliknya tetap berlaku kan? Ya. Jadi demikian pula linear ini. Oke, tolong sifat ini diingat. Cobalah 4. Ya, x kuadrat sin 2x berarti integralnya masing-masing. Ini,
Oke, bagus. Ada harga mutlaknya ya kalau super X ya. Nah, kalau ada kuadrat begini, terpaksa harus dibuka. Ya, E pangkat 2X, 2X plus 1. Oke, terus integralnya, oke, bagus, 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 bagus ya. Oke. Ya, tentu saja soalnya tidak bisa langsung susah ya, harus mulai dari step per step. Ya. Sehingga kita paham betul. Tiga per 2, tinggal. Nah, ini kalau ada yang tidak mengerti, tanya. Pak, kok bisa begini ya? Tanya. Jangan hanya melihat saya sebagai seseorang yang di televisi yang tidak bisa berkomunikasi. Stop dong. Coba. Tadi siapa tuh? Jadi sudah semuanya di Bandung ya? Ahmad. Ya, Pak. Udah betul belum nih? Dari sini ke sini udah betul belum? Udah, Pak. Checkingnya bisa diturunkan aja ya. Udah, Pak. Ya. Iya. Ya, checkingnya bisa turunkan aja. Oke. Susahnya kadang-kadang begini nih. Oh, faktorkan dulu. Kemudian integralnya masing-masing. Ya, oke, bagus. Oke. Ini ya. Ya, jadi kuncinya ini susahnya adalah bagian bawah ini difaktorkan begini ya. Terus kemudian dibagi satu-satu. Ya. Kok bisa lon ini dari mana ini? Ini yang mengerjakan siapa? Halo? Yo. Lain kali ditulis ya. Siapa yang mengerjakan? Siapa nih? Kok rasanya bagus videonya terbuka seperti yang waktu itu ya. Jadi saya bisa lihat. Nur Nisa. Ya, Pak. Itu kok bisa lon begitu gimana tuh? Saya kurang mengerti, Pak, di sini. Tadi saya mau nyimak Bapak dulu. Yang mengerjakan ini siapa? Saya kurang tahu, Pak. Ada yang bisa menjawab ini? Karena tadi ini sudah pernah kan? Nur Nisa itu ya. Ini Nur Nisa di mana? Di orang Bandung atau kos? Kos, Pak. Oh. Ya. Rafli, oh jangan yang sudah buka video ya, yang belum. Valia Siva. Ya, Pak. Itu kok lon itu datang dari mana itu?
Saya kurang tahu. Mungkin karena bentuknya pecahan yang dalam mesin satunya. Pinaka. Oh, sudah. Mikael Jonathan Halim. Iya, Pak. Itu kok bisa lon tuh betul atau salah tuh? Sebentar, coba saya baca caranya dulu ya, Pak. Tentu saja untuk menguji apakah ini benar atau tidak, bisa saja saya turunkan ya. Ya kan? Turunannya berapa ini? 1 per X per akar itu kali 1 plus X per akar gitu ya. Terus kali-kalikan gitu. Tetapi kita tahu bahwa kalau ini minus itu adalah sinus hiperboliskus, maka yang plus itu apa? Cobalah satu. Tuh. Lihat nggak? Ya. Yang ini minus, yang ini plus. Yang ini cos. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi tadi itu berapa tadi? Ya, ya. Ini bisa dijawab dengan arcus sinus hiperboliskus. Tetapi ini nanti benar nih. Ya, ini benar nih. Oke. Tetapi masalahnya gimana kok bisa langsung begini? Ya. Kuncinya adalah sebaliknya, kalikan turunannya ya. Jadi ya, tapi nanti kalau menurut saya ya, oke. Tangen kuadrat, tangen hiperboliskus kuadrat. Oke, jadi kalau mau sekarang ya, tapi nanti kita akan mempelajarinya ya. Jadi integral 1 per akar 2 plus X kuadrat dikali dengan X plus akar X kuadrat plus 2 per X plus akar X kuadrat plus 2 gitu. Nah, kemudian ini dibagi nih. Ya. Jadi sama dengan integral X per akar plus 1 per X plus akar X kuadrat plus 2. Nah, turunannya ini, itu ini. Turunannya ini, itu ini. Jadi nantinya kalau kita punya fungsi integral gini, ya, integral f aksen x per fx dx, itu integralnya berapa?
Romsi. Romsi, Ya, Pak. berapa itu integralnya? F aksen X per Fx dx. Ln fx bukan, Pak? Iya, betul. Ya. Ln harga mutlak Fx. Itu. Oke. Jadi ini udah betul. Oke. Ya, terus aturan komposisi, ya, komposisi. Kemudian kita paham bahwa pada akhirnya aturan komposisi itu bisa dipakai untuk menghitung integral dengan substitusi. Ya. View. Ya. Ya, dengan substitusi. Oke. Ya, ini hati-hati dalam hal menulis nanti, ya, tidak lagi multiple choice seperti yang lalu, harus ditulis hati-hati. Jadi dulunya X kok bisa jadi T. Nah, di sini harus ditulis T sama dengan berapa ini? X kuadrat gitu. Oke. Jadi dt sama dengan 2x dx. Oke, jadi ini cos t, x dx, jadi setengah ya, setengah dt. Jadi ini betul, udah. Terus lakukan. Nah, ini substitusi lagi. T sama dengan berapa? X pangkat 3 min 1 ya. Gitu, oke. Sekarang untuk ini. Bagus. Saya kira ada yang nggak betul nih. Ya. Harusnya gimana nih? Jadi kita harus agak sedikit hafal dengan daftar apa namanya? Daftar integral yang pertama tadi. Ya, itu harus hafal dulu. Tentu bentuknya itu adalah bentuk dasarnya adalah dx per akar 1 min x kuadrat ya. Yaitu arcus sin tadi itu. Arcus sin ataupun arcus cos boleh. Ya. Jadi usaha pertama di sini tentu saya harus mengubah dia menjadi 1 nih. Ini jadi 3 per akar 5 akar 1 min 9x kuadrat per 5 dx gitu. Oke. Jadi T-nya berapa ini? T-nya, T kuadratnya harus ini nih. Betul? Jadi T-nya berapa? 3x per akar 5. Oke, tolong perbaiki ya ini ya. Tapi kamu pakai sulapan nih. Akhirnya betul ya di sini ya. Siapa nih yang ngerjakan? Oi. Kok nggak pada ngaku?
ini betul nih. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ini oke, tapi yang ini kenapa begini? Oke ya, tolong. Hati-hati ya, kalau ujian esai harus jelas. Kalau tidak, langsung dicoret loh. Ya, saya kira substitusi ini sudah banyaklah di SMA ya. Jadi kita lanjut saja dulu. Ini harus hafal dulu. Ya, ini harus hafal dulu. Oke. Ini substitusi itu sudah ada contohnya. Nah, ini susahnya integral ini itu kadang-kadang perlu dimanipulasi ini. Ya. Gimana ini melakukannya? Diapakan nih? Cobalah 11. Sudah? Bagus. Bagus. Oke, bagus. Ya. Oke. Saya nggak cek satu-satu lah ya. Nah, yang penting lagi adalah integral parsial ya. Jadi integral parsial itu kuncinya adalah selalu kalau kita mencari teknik integral itu berdasarkan turunan. Ya. Kuncinya adalah perkalian ini. Ya. Jadi kalau saya sudah tahu turunannya itu, maka integralnya kan jadi begini ya. Mengerti semua nggak dari 17 ke 18? Cetak. Kamu masih di Surabaya atau sudah di Bandung? Saya sudah di Bandung, Pak. Hah? Saya sudah di Bandung, Pak. Oh, sudah di Bandung semua. Dari 17 ke 18, kamu mengerti nggak? Lumayan mengerti, Pak. Jangan lumayan. Mengerti atau tidak? Oh, ya mengerti, Pak. Mengerti. Caranya gimana? Pertama kali pakai sifat apa namanya? Penurunan sifat turunan perkalian, dia akan didapatkan. Coba kamu retoret. Kalau di kelas tuh saya akan mau minta mahasiswa untuk maju ke depan. Ya. Mulai dari sebelah kiri. Seperti ini. Berarti turunan dari F-nya adalah ln X kali X ditambah kali. Kemudian karena kita mau mengetahui bentuk asli F-nya, berarti kita integralkan turunannya F. Ya. Bagus. Yang ini kamu nulisnya pakai apa ini? Pakai pen tablet, Pak. Pakai pen tablet. Kok lebih bagus dari tulisan saya ya? Saya harus belajar pakai pen tablet nih. Kurang bisa
Oke, lanjutkan. Karena integral dari X sama dengan Ya, integral ini adalah ini ya. Oke, bagus, Teta. di X-nya lupa tidak dulu. Ya, tambahkan. Ini biar bentuknya sama seperti yang ini, tinggal dipindah ruas. Bagus. Oke, kita break dulu 5 menit. Oke ya. Ini keluar. Ya. Oke. Ya. Jadi formula ini datangnya karena ini seperti yang disebut oleh Zeta. Nah, terus saya hapus. Nah, berikutnya adalah contoh ini. Contoh, jadi integral seperti ini tentu dipakai untuk menghitung integral-integral yang terdiri dari perkalian dua jenis fungsi yang berbeda. Di sini polinom kali trigonometri. Tentu kita berpikir bahwa ini pasti integral parsial, ya. Nah, jadi integral parsial itu kalau kita lihat, kalau integral parsial itu kalau kita kok tiba-tiba share saya hilang. Ya. Jadi dipandang sebagai dua fungsi berbeda, tentu saya harus memilih mana U aksen, mana Vx-nya. Nah, tentu saja yang saya pilih U aksen X itu yang mudah diintegralkan. Ya, yang mudah diintegralkan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dipilih, kita menggunakan formula ini, hasilnya dalam hal ini adalah mana yang lebih mudah?
integral yang di sini atau yang di sini? Dalam hal ini malah lebih mudah yang ini ya. Karena pangkatnya 1 kali cos X. Di sini jadi X kuadrat. Kalau begitu, memilihnya salah ini. Ya, jangan khawatir bahwa salah pilih. Anda coba saja. Loh, dapat yang lebih buruk. Ya, salah. Nah, ternyata yang mudah diintegralkan itu fungsi cosinus dalam hal ini. Karena kalau diintegralkan jadi min sin aja. Dan Vx ini turunannya jadi 1. Nah, selanjutnya menggunakan yang tadi berubah menjadi ini. Jadi integralnya begitu. Oke? Jadi jangan takut mencoba. Oke? Nah, ini contohnya ya. Kemudian nanti juga apa fungsi-fungsi inverse seperti ini. Ya, itu menggunakan apa namanya? Integral parsial. Jadi yang perlu sekarang adalah 19. Kecuali ada pertanyaan di sini, tanyakan. Pak, saya kok tidak mengerti ini. Pak, saya kok tidak bisa ini. Itu most welcome. Oke. Ya, pakai F aksen boleh. Rumus integral parsial boleh. Jadi F aksen X-nya adalah ini. Boleh. Fx-nya ini bagus, Gx-nya adalah X, maka G aksen X-nya 1, bagus. Sehingga pakai formula tadi itu. Bagus. Ya. Lanjutannya saya enggak. Ini X kuadrat. Pengalaman tadi justru yang mudah diintegralkan itu kosinusnya ya. Jadi hasilnya ini bagus, Gx, G2X bagus, sehingga diintegralkan, hasilnya adalah masih begini. Oleh karena itu perlu diintegralkan parsial sekali lagi. Ya, perlu diintegralkan parsial sekali lagi. Oke, saya nggak cek. Jadi hasilnya adalah ini ya. Oke, jangan lupa terakhir ditambah C ya. Oke. Tambah C. Oke, bagus. Terus 20 yang tadi itu. Integral parsial dapat dipakai untuk menghitung integral dari ini. Apa? Fungsi inverse. Ya, tentu saja dalam hal ini, oke, ini pakai U ya. Jadi ini kan tadi integral U aksen X kali Vx dx. Ya, tentu saja ini tidak kita pilih yang ln ya. Jadi U aksen X-nya kita pilih sebagai 1. Ya, dan Vx-nya adalah ln X. Oh, di YouTube lagi populer ini integral dengan menggunakan tekniknya Feynman. Nanti saya buat PR lah. Ya. Jadi hasilnya adalah U kali V ya. Ya, jadi ini itu berasal dari ininya adalah U-nya adalah X, P aksennya adalah 1/X ya.
Ini harusnya ada X-nya, tapi saya nulisnya kurang bagus. Super X. Jadi hasilnya jadi 1 begini, terus diintegralkan. Bagus. Serupa lah ya. Oke. Ya. Nah, ini harus pakai apa? Substitusi ya. Pakai substitusi. Oke. Bagus. Kita lihat lagi di bukunya biar agak bisa cepat. Nah, kalau contoh, ini contoh fungsi seperti ini, itu tekniknya adalah integral parsial. Sekali lagi, terus saya kembali lagi ke bentuk awal ini. Ya, ke bentuk awal. Nah, bentuk ini pindahkan ke sana. Ya, maka akan diperoleh ini. Oke. 21. Ya. 21. 21. Udahlah ya. Gampang lah ya. Sama dengan tadi. 22 sin pangkat 5. Nah, ini ada berbagai cara. Cara 22. Oke, jadi cara pertama U-nya cos X. Oke, cara lain adalah dengan integrasi parsial. Bus gitu. Oke, nomor 22. Kita lihat pekerjaan teman 22. Jadi kalau pekerjaan kamu salah, itu menurut saya tambah bagus untuk kuliah. Ya, kalau semuanya sudah benar, tidak akan dapat sesuatu yang baru. Oke, ini yang pakai turunan. Jadi U-nya cos X, du dx min sin X. Oke. Jadi kemudian sin X. Nah, kemudian di sini ada sin pangkat 4. Sin pangkat 4-nya diganti ini ya. Oke. Nah, hati-hati. Sebaiknya jangan pernah menulis seperti ini. Dua variabel berbeda ditulis dalam satu integral. Jangan. Jangan. Ya. Kalau bisa, kalau sebab integral X du misalkan gitu. Ya. Jawabnya berapa ini? Ini adalah XU. Ya, karena X-nya jadi konstan di sini. Kalau ini DU, berarti X-nya konstan. Untung sudah bisa dicoret ya. Nah, bagus. Oke. Ya, dengan substitusi. Tetapi juga bisa dengan integrasi parsial. Oke, yang ini ada pertanyaan? Kalau belum mengerti, tanya. Jangan terlalu, apa istilahnya, minder gitu. Oke. Yang berikutnya adalah dengan cara integral parsial. Yang namanya kuliah itu ya mulai dari kuliah yang sederhana dulu dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, U aksennya ya tidak ada pilihan, pasti harus sin X sendiri ya. Sin 4X jadi min cos X, oke bagus. Min cos X turunannya sin pangkat 4 adalah 4 sin pangkat 4 cos X, bagus. Terus cos X lagi jadi cos kuadrat diganti ini.
Ya, ini jadi cos kuadrat X gitu diubah jadi gini. Oke. Oke, terus lihat turun dia. Ya, dulunya pangkat 5 jadi pangkat 3. Parsialkan lagi, harapannya nanti tinggal pangkat 1 gitu. Saya tidak teruskan ya. Oke. Oke, bagus. Jadi nanti ya Anda bisa menurunkan rumus reduksi sin n x dx gitu. Gitu. Ya. Reduksi pakai bla 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 itu jadi apa? Min cos x yang tadi ya. Sin n min 1 minus integral min cos x kali turunannya sin n min 1 ini kan? Gitu. Oke? Ya, saya tidak lanjutkan. Jadi nanti terakhir bisa disederhanakan integralnya itu adalah n-2 ya. Oke? Itu. Ini yang namanya rumus reduksi karena pangkatnya turun. Gitu. Oke, bagus. Tinggal pakai rumus reduksi, hitung dengan cara yang Anda sukai. Oke. 12/19. Nah, integral fungsi trigonometri. Ya. Ya, pangkat 3. Reduksi bisa. Oh, ini substitusi bisa. Ya. Ini parsial bisa. Oke. Ini. Nah, pangkatnya ganjil dan genap. Nah, cobalah 30. Cobalah 30. Wah, rapi sekali ini. Pekerjaannya siapa nih? Diketik. Wah, bagus sekali. Saya, oh di sini kelihatan ya. AR. Siapa nih AR? Over, Pak. Hah? Over, Pak, saya, Pak. Oh, ya. Alvar Ramadan. Bagus, Alvar. Sayang, biasanya ya kita cek gitu. Oke. Kalau ujian ada bagusnya. Anda boleh menghafal rumus reduksi ya. Gitu. Wah, ini Alvar bagus sekali ya. Dia kerjakan. Jadi rumus reduksi itu dari 7 ke 5, dari 5 ke Oke, terus kemudian mana ini? Pangkat 3 ya. Nah, ini dia 5-nya balik ke sana dan seterusnya ya. Terima kasih Alvar sudah mengerjakan dengan baik. Oh, yang dikerjakan tanpa delay itu tadi yang minta tanpa delay itu gitu ya. Bilang sama Microsoft kalau saya perbaiki di sono langsung di sini muncul gitu. Tanpa delay ya.
Wah, Microsoft-nya kok yang delay yuk. Sudah saya oret-oret di sini juga nggak keluar. Oke ya, jadi integral parsial pangkat 7 jadi pangkat bla 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 bla. Jadi ini tekniknya itu mirip ya. Dipecah parsial, ada cosinus kuadratnya diganti ini, lakukan sendiri-sendiri, ada yang 5 dan ada yang 7. Yang 7 pindahkan ke sana sehingga dapat diperoleh begini, ini pangkat 5 ya, C-nya belum perlu lah ya, karena saya masih berjuang untuk terus ke sini. Jadi kalau dilihat dari rumus reduksinya, dugaannya apa rumus reduksinya? Integral sin pangkat nx sama dengan berapa nih? Min 1/n sin n min 1x. Kalau saya sih malas untuk ngafal ya. Tapi x terus plus n min 1/n kali integral sin n min 2. Nah, gitu. Loh, tulisanku hilang. Oh, di atas. Ya. Gitu. Ya, over. Jadi ada bagusnya pada saat Anda mengerjakan begini, males nulis segini banyak ya. Ya. Terus gunakan itu 5. Turunkan lagi. Gitu ya. Oke. Pangkat 4. Nah. Sama aja. Apakah ada perbedaan? Menurut saya langkahnya sama. Nah. Gimana? Ada yang melihat nggak perbedaannya pangkat ganjil sama genap? Muhammad Raihan Falevi. Orang Bogor yang biasanya saya panggil-panggil itu mana? Yang pernah muncul di kafe. Siapa namanya? Muhammad Raihan. Woi. Ada tidak perbedaannya ganjil sama genap? Alvar rajin sekali sih. Jadi dia tidak ingin Pak Rizky. Ya, Pak. Ada perbedaan tidak pangkat ganjil sama pangkat genap? Kurang tahu, Pak. Oh, Faris. Faris, kamu di mana? Bandung, Bogor? Ada tidak perbedaannya? Johannes Lee. Mana Johannes Lee?
Bangkit. Ya, Pak. Ada tidak perbedaan pangkat ganjil sama genap? Mungkin kalau misalnya yang kayaknya sama, Pak. Sama. Iya. Cuman kalau yang pangkat ganjil tuh kayak kan itu contohnya dari 7 ke 5, terus 5-nya tuh harus dihitung lagi. Terus dari 5 ke 3 gitu. Jadi kayak berpundak-pundak. Atau sih sama kayaknya, Pak. Identitasnya beda gitu nggak sih? Ya, identitas. Kalau misalnya pakai genap. Vincent, Franstio, Ya, Pak. ada perbedaan tidak pangkat ganjil sama genap? Kalau menurut saya sih ya memang hampir mirip sih Pak jadinya. Kalau pangkat ganjil itu seperti tadi contohnya, ya, sin pangkat 7x dx itu bisa ditulis sebagai integral sin 6x kali sin x. Pakai apa ini? U sama dengan apa? Bisa diubah menjadi 1 min cos kuadrat X pangkat 3 sin X dx. Jadi U-nya berapa ini? Pakai substitusi bisa. Oke. Jadi di sini cos X. Ya, tapi kalau pangkatnya genap, X dx itu. Kalau ini saya ambil 1, yang di sini pangkatnya jadi ganjil. Nah, ini yang tidak bisa dirubah menjadi cosinus. Oke? Jadi kalau pangkatnya ganjil, kita bisa menggunakan substitusi. Oke? Ya. Asli ganjil dan genap. Terus kalau perkalian begini, ada ganjilnya, ini berkah. Ya, gimana? Kalau ada ganjilnya, ini berkah. Kalau yaitu gimana? Coba 31. Oke, ada ganjilnya. Ya, ada ganjilnya. Diambil 1. Terus ini sin X-nya harus diubah. Bagus. Hasilnya begini. Bagus. Ya. Ada, kalau dua-duanya ganjil. Nah, ini yang agak sedikit berbahaya ini. Oh, masih bisa ya. Masih bisa. Ganjil. Oke. Yang ininya didiamkan ya. Oke. Bagus. Kalau dua-duanya genap. Ini udah betul ya. Ini ya. Kalau dua-duanya ganjil, ambil 1 bisa.
Oke. Ya. Kalau dua-duanya genap, nah, ini rame ini. 32. Eits. Bagus ya, Anda sudah kerjakan itu semua. Kalau dua-duanya genap, ya bagus. Reduksi dulu. Ini kurang besar ya. Ya, jadi kalau dua-duanya genap, dibuat menjadi sudut double gini. Sehingga pangkatnya itu jadi dari 2 menjadi 1, 4, 2, kalau ada 8 jadi 4 gitu ya. Terus dikalikan begitu, bagus. Terus kalau yang bisa dijumlahkan ya tinggal diintegralkan. Kalau ada perkalian yang pangkat lebih tinggi, ada pangkat ganjil, bisa diselesaikan. Oke. Ya. Ya, saya kira cukup dulu. Pak, izin bertanya. Boleh. Saya masih nggak ngerti, Pak, yang dari tadi yang baris kedua ke ketiganya. Yang dari baris kedua, ketiga. Ya, jadi kita punya rumus cosinus 2x. Kalau yang saya ingat itu cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Terus kemudian saya perlu sinus ya, saya perlu sinus ini. Perlu sinus berarti ini saya buang. Hasilnya menjadi 1 min sin kuadrat x dikurangi sin kuadrat x gitu. Gitu. Jadi min 2, kalau begitu sin kuadrat x itu adalah 1 min cos 2x per 2. Nah, hal yang sama, cosinus kuadrat x itu menjadi 1 plus cos 2x per 2. Nah, sin kuadrat x ini jadi ini. Cos pangkat 4, cos kuadrat x. Cos kuadrat x itu, ini mungkin perlu ditulis dulu di sini ya. 1 plus cos 2x per 2. Kurung kuadrat. Satu per kurung kuadrat gitu. Nah, ini terus di kuadratnya sama dia udah dihitung tuh. Gitu. Baik, Pak, makasih. Ya. Jadi kamu akhir semester nanti sudah tidak bisa ditunda lagi ya. Mau musik klasik apa? Ya. Kalau di musik klasik justru harus tidak boleh berbeda ya. Iya, Pak. Kalau di musik pop boleh dimainkan. Gitu ya. Oke. Hal yang sama. Oke. Coba saya aktifkan untuk apps.
isi ya integral fungsi trigonometri. Oke. Ini 67. Ada 2 orang yang tidak hadir. Tuh, siapa? Siapa yang nggak masuk? Link add to next. Sign in. Jadi kalau pakai add to next, Anda absennya di mana? Biasanya buka video sih, Pak. Buka video. Mana? Kalau nggak masuk link Zoom, biasanya pencet video di sebelah kiri. Tapi kayaknya nggak dibuka deh. Jadi pencet video mana? Di sebelah kiri itu, Pak. Ada modul 1. Oh, ini. Buka di kanan. Nah, Kanan. izin annotate ya, Pak. Di? Oh. Itu. Biasanya kalau nonton ke absen sendiri sih, Pak. Absen sendiri. Oke, begitu nonton absen sendiri. Ya. Oke. Ya. Jadi kan targetnya ini kan yang sudah saya bagikan adalah minggu pertama ya. Oke. Saya kira cukup, kecuali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri sampai Kamis ya. Kalau perlu, ya lanjutkan pekerjaan ini. Ya, kan sudah saya bagi sampai 1 bab langsung habis. Tentu saja yang Anda masing-masing harus mengerjakan semua kan. Nah, kalau sudah ada yang menjawab gitu, jangan langsung dipelajari. Anda baca soalnya saja. Kalau perlu dilirik sedikit, kemudian nyanyikan sendiri kayak apa? Top to the Moon itu. Ya, jangan menghafalkan Top to the Moon-nya sebelahnya, bikin sendiri gitu. Oke? Saya stop. Saya stop juga.